Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 8 Artophonics yang terdiri dari saya Andika Surya Albar, Herlina, Hikmah Maria Lestari, Damar Mestari Pratama, Novita Anggriani akan mempresentasikan tentang modal auxiliary. Oke, kita lanjut masuk ke pengertiannya. Modal dalam bahasa Inggris adalah kata kerja bantu, umumnya digunakan untuk mengungkapkan sikap penutur terhadap suatu hal. Modal auxiliary merupakan kata kerja tambahan yang dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai kemungkinan, kebutuhan, atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Kita masuk ke jenis-jenis modal auxiliary. Modal auxiliary terbagi menjadi 3 jenis, yaitu core modal, semi modal, dan verbal modal. Berikut rinciannya. Core modal terdiri dari can, could, may, might, will, would, shall, dan must. Masuk ke semi modal. Terdiri dari dare to, need to, used to, dan ought to. Verbal modal terdiri dari have to, going to, dan able to. Penggunaan modal auxiliary dan contoh kalimat. Yang pertama ada can. Can atau bisa. Can digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I can fix motorcycle. Saya bisa memperbaiki sepeda motor. She can sing very well. Dia bisa bernyanyi dengan sangat bagus. Yang kedua ada could atau bisa. Could digunakan untuk mengungkapkan kemampuan melakukan sesuatu, tetapi belum pasti. Contohnya, I could be there on time. Artinya, saya bisa tiba di sana tepat waktu. Could you come to my office today? Bisakah kamu datang ke kantorku hari ini? Yang ketiga, may artinya boleh. May digunakan untuk meminta atau memberi izin, mengungkapkan kemungkinan dan meminta sesuatu. Contohnya, may I go with my friend's mom? Bolehkah saya pergi dengan temanku, Bu? You may visit your uncle next week. Kamu boleh mengunjungi pamanmu minggu depan. Yang keempat, ada might artinya barangkali. Might digunakan untuk menunjukkan kemungkinan, tetapi tidak bisa digunakan untuk meminta dan memberi izin atau memohon doa. Might digunakan untuk kalimat past tense. Contohnya, the might tell you the truth, but it's not wise. Barangkali mereka mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu tidak bijaksana. I might arrive before midnight. Saya mungkin tiba sebelum tengah malam. Next, will. Will digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang akan terjadi atau dilakukan di masa depan. Example, will you come to the wedding party next month? Next, example, he will sell this car because he needs money. Would digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin akan dilakukan atau terjadi di masa depan. Example, she would do anything for you. It would be better if you tell us the truth. Next, shall. Shall merupakan perpaduan antara will dan must. Example, I shall go now, see you later. Shall we leave now? Should digunakan untuk mengungkapkan saran, kritik, dan penyesalan karena tidak melakukan sesuatu. Should merupakan bentuk past tense dari shall. Example, you should obey your parents. We should not underestimate them. Now they win. Must atau harus. Must digunakan untuk menunjukkan keyakinan akan sesuatu. Contohnya, we must arrive to the airport before 5 a.m.
yang artinya kita harus tiba di bandara sebelum jam 5 pagi. Contoh selanjutnya, you must tell me everything, yang artinya kamu harus mengatakan semuanya kepadaku. Selanjutnya ada dare to, yang artinya berani. Dare to digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau keberanian. Contoh, don't you dare to come here again, yang artinya jangan berani kamu datang ke sini lagi. Contoh kedua, I dare to pretend my opinion, yang artinya saya berani mempertahankan pendapat saya. Selanjutnya ada need to, yang artinya harus, butuh atau perlu. Need to digunakan untuk mengungkapkan keharusan atau kebutuhan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I need to take some sleeping pills. I got a headache, yang artinya saya harus minum pil tidur, saya sakit kepala. Contoh selanjutnya, I think she needs to take a rest, yang artinya saya pikir dia butuh istirahat. Selanjutnya ada used to. Used to seharusnya atau dulunya. Used to digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau. Contohnya, we used to visit Aceh before tsunami. Kita harusnya mengunjungi Aceh sebelum tsunami. Contoh kedua, I used to listen to my parents. Now it's too late. Saya seharusnya mendengarkan orang tua saya, sekarang sudah terlambat. Ought to atau seharusnya. Ought to digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang seharusnya terjadi. Contoh, you ought to buy something for your sister's birthday. Kamu seharusnya membeli sesuatu untuk ulang tahun saudaramu. They ought to attend the meeting on time. Mereka seharusnya menghadiri pertemuan tepat waktu. Have to atau harus. Have to digunakan untuk menyatakan keharusan. Contoh, you have to study hard to pass the exam. Atau kamu harus belajar keras agar lulus ujian. They have to compete in region level first. Atau mereka harus bertanding di level daerah terlebih dahulu. Going to atau akan. Going to digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi atau dilakukan. Contoh, I'm going to buy burger for us. Atau saya akan membeli burger untuk kita. This school is going to become the best school in town. Atau sekolah ini akan menjadi sekolah terbaik di kota. Able to atau bisa. Able to digunakan untuk mengungkapkan kemampuan melakukan sesuatu. Contoh, I'm able to solve this problem, just give me time. Atau saya menyelesaikan masalah ini, berikan saya waktu. You are able to do better than this. Atau kamu bisa melakukan lebih baik dari ini. That's all the presentation from our group. Thank you for your attention and time. See you again.